Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan juga nikmatnya kesehatan yang ada dalam diri kita semua. Maka kita tak luput untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Karena semestinya kitalah yang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hambanya, karena kita adalah budaknya, dan kita harus beribadah kepadanya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang ada di sini, semoga para mustami, para pendengar, para penonton diberikan syafaatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, diberikan kesempatan untuk minum di air telaganya, dan semoga kita semua dapat berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah dan juga bersama keluarga kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat 14 abad yang lalu, ketika bangsa Arab dalam kondisi jahiliyah, yang dimana seorang wanita tidak ada harganya, yang dimana ketika seorang wanita tidak ada nilainya, bahkan ketika lahir anak perempuan dari seorang ibu, maka hanya harus dibunuh hidup-hidup oleh bapaknya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Dan apabila seorang suami mendapatkan kabar lahir dari istrinya seorang anak perempuan, yang ada adalah muka malu yang begitu luar biasa. Kemudian apa? Ya tawara, ya menjauh dari kaumnya, karena anak perempuan pada saat itu adalah aib bagi dirinya. Kemudian apa? Kondisi 14 abad yang lalu, yaitu hobinya seorang kabilah atau suku-suku, yaitu berperang antar suku. Sehingga datang suatu malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada hambanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang diubahnya? 360 derajat. Orang yang tadinya jahiliyah, orang yang tadinya bodoh, berubah pikirannya menjadi Islami. Orang yang tadinya menyembah berhala yang tidak ada nilainya, menyembah berhala yang dibuatnya dari tanah, yang menjadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tadinya hina dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mulia, dan orang yang sudah mulia Allah angkat derajatnya menjadi lebih mulia. Siapakah orang yang hina? Dia adalah Bilal bin Rabah. Diangkat derajatnya, diangkat martabatnya menjadi orang yang sangat mulia, dan menjadi muazin pertama dalam Islam, dan mampu berdiri di atas Ka'bah atas perintah Rasulullah untuk mendirikan azan, untuk menunaikan azan. Kemudian siapa orang yang tadinya sudah mulia menjadi mulia? Ia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah seorang pemuka kaum Quraisy yang ketika belum ada Islam dia sudah mulia di pemukanya, di kaum Quraisy. Kemudian ketika ditanam hatinya terdapat Al-Quran, ada keimanan, Allah angkat derajatnya, dan ia menjadi Khalifatul Islam kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kemuliaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Izzahnya, izzah Islam terdapat di dalam diri Umar. Kapan? Ketika hijrah ke Madinah. Satu-satunya sahabat yang hijrah ke Madinah yang diumumkan kepada musuh-musuhnya kaum kafir Quraisy hanya Umar bin Khattab. Ia naik ke tempat yang tinggi di depan permukaan kaum Quraisy. Apa yang dikatakannya?
Ya ma'asyaral musyrikin, sesungguhnya aku ingin berhijrah bersama Rasulullah. Barang siapa yang ingin anaknya kehilangan bapaknya, ibunya kehilangan anaknya, istrinya kehilangan suaminya, maka samperin aku ke Madinah, maka samperin aku ke belakang bukit ini, karena aku akan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tertanam di dalam hatinya, yaitu Al-Qur'an. Dan sekarang di manakah letak Al-Quran tersebut? Maka inilah menjadi tugas kita untuk memprioritaskan Al-Quran sebagai pedoman diri kita, menjadi solusi kita, karena Al-Quran itu sebagai solusi bagi kita semua, sebagaimana yang disabdakan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah sesungguhnya Al-Quran itu adalah hudan, yaitu petunjuk, dan syifa, yaitu obat hati, obat fisik, obat sosial yang akan menyembuhkan kita semua. Tidak ada macam-macam obat yang dapat ditemukan yang bisa mengobati seluruhnya, obat hati, obat fisik, obat sosial, kecuali adalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran diturunkan 6.000 sekian ayat. 1.000-nya adalah perintah dan 1.000-nya adalah larangan. Dan sisanya itu berbagai macam kisah. Dari 1.000 larangan dan 1.000 perintah, sudah berapa persen kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya? Karena penting bagi kita Al-Quran ini untuk dijalankan. Karena penting Al-Quran ini, apa yang dilarang oleh Allah untuk kita jauhi. Dan ini menjadi solusi-solusi bagi kehidupan kita. Bayangkan banyak orang yang mengatakan sesungguhnya yang berdosa bagi menurut Islam itu adalah enak. Dan menurut kita semua, orang yang beriman berbuat dosa itu tidak enak. Kenapa? Allah mengharamkan khamar. Dampaknya ketika Allah tidak melarang khamar, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak melarang khamar, kita akan meminum khamar tersebut dan mabuk dan akan membuat kerusakan di muka bumi. Itu diantara salah satu solusi bagi kita untuk menjalankan kehidupan berdasarkan Al-Quran. Dan ketika Al-Quran sudah tertanam di dalam diri kita, kita ajarkan ke pasangan, dicontohkan kepada anak-anak sehingga menjadi grand design keluarga, sehingga keluarnya seorang ayah, beredarnya seorang ayah, keluarnya seorang istri, dan perginya seorang anak dalam rangka membentuk ketakwaan yang telah dibangun oleh keluarga tersebut berdasarkan Al-Quran. Sejak keislaman kita sudah seberapa jauh kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sejak keislaman kita sudah berapa jauh kita menjauhi larangan-larangan Allah. Dan kita harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah melalui tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka ada 5 poin yang harus kita perhatikan dalam menjalankan kehidupan kita, dan ketika kita dalam menjalankan kehidupan kita, yaitu dengan berinteraksi dengan Al-Quran. 5 poin tersebut yaitu dengan membacanya atau melafazkannya, sebagaimana yang di dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua yaitu menghafalkannya. Banyak keutamaan-keutamaan menghafal, di antaranya yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kemudian yang ketiga yaitu memahaminya, memahami makna-maknanya, memahami makna arti-arti dari Al-Qur'an. Kemudian yang keempat yaitu mentadaburinya. Cocok waktu yang untuk mentadaburi Al-Quran itu yaitu di 1/3 malam ketika kita sholat tahajudnya. Dan yang kelima yaitu dalam aplikasi kita, mengaplikasikan Al-Quran tersebut di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, baik di urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Maka inilah yang menjadi landasan kita, sehingga ketika kita memiliki masalah, Al-Quran adalah solusinya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.